Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Fonitai dan kali ini kita akan bahas sebuah topik yang cukup fenomenal karena kadang-kadang mungkin kalau dalam omongan topik suka ada sensoran gitu ya, apa sih ini gitu. Oke, kita kali ini akan bincang-bincang lanjutan dari sesi yang sebelumnya tentang kekudusan seksual, tetap dengan Ci Heren Jung. Kita akan bahas tentang pornografi, ya, membongkar rahasia pornografi. Oke, saya akan bacakan sekilas lagi deh ya, profilnya supaya semakin kenal dengan Ciheren. Ya, Heren Chung adalah co-founder dan pemegang lisensi dari pelayanan True Love Waits Indonesia. Beliau juga adalah penulis buku Membongkar Rahasia Pornografi. Dan beliau adalah lulusan Seminari Alkitab Asia Tenggara di tahun 2004. Oke, inilah Ciheren Chung. Hai Ciheren. Hon, Ya, kita nyambung lagi nih obrolan serunya ya. Oke, kali ini saya akan kita bahas sebuah mungkin fenomena dulu gitu ya. Apa sih yang terjadi saat-saat ini? Ya, ini dia beritanya. Ini saya ambil dari merdeka.com di hari Selasa ya 13 Oktober tahun 2020. Dikatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo mengungkapkan selama Januari hingga September, ini cuma 9 bulan ya Ci ya, di tahun 2020 telah menangani 1,3 juta konten negatif. Dan di antara 1,3 juta konten tersebut, itu didominasi oleh pornografi hingga 1 juta lebih. Ini luar biasa loh angkanya ya. Apa pendapat Ciheren mengenai hal ini, Ci? Kenapa ya bisa begini banyak ya? 1 juta situs pornografi. ya sebenarnya situs pornografi itu ada tujuannya ini sama nih dengan situs-situs lainnya ya, yaitu untuk apa? Untuk nyari duit, uang, Oh, gitu. Cuma memang mereka lebih memahami bahwa daya tarik akan pornografi itu begitu besar dan begitu cepat, dan kalau udah terjebak masuk ke dalamnya susah keluar. Dan itu membuat mereka memakai pornografi ini sebagai konten mereka untuk mendapatkan uang. Dan dengan mudahnya akses internet dari tahun demi tahun gitu ya, ini semakin marak. Apalagi 2020 kita bilang ya, 2020 itu kan awal dari pandemi gitu ya, kita oh bisa iya, bilang betul, betul. lockdown, di mana di mana-mana orang kemudian membuka sebuah pelatihan-pelatihan bagaimana caranya supaya bisa lebih akses di internet gitu segala macam ya. Nah, maka orang-orang pun ya yang pikirannya nggak beres tentunya kayaknya untuk kebutuhan untuk hal yang nggak beres juga. Sementara anak-anak Tuhan ya pakainya untuk hal-hal yang baik gitu ya. Nah, ini jadi dalam dunia maya ini ada dua kubu nih, ada yang memang bertujuan baik, ada yang bertujuan tidak baik. Tapi semuanya sama-sama belajar, gitu. Sama-sama belajar, kemudian makanya muncullah pornografi yang makin marak di tahun 2020. Apalagi kita tahu 2020 banyak bisnis yang jeblok, hancur, segala macam gitu ya. Orang nyari duit dari mana? Ya dari situ, Pon. Itu bagian nggak beres ya, cara pikirnya. Oh, begitu ya. Jadi ini tidak terlepas dari ada bisnis ya di belakangnya, orang-orang yang ingin mencari uang. Ujung-ujungnya Mencari uang dengan cara yang menjumuskan orang. Iya, kalau kontennya makin tinggi kan makin banyak iklan masuk gitu ya. Nah, itu kan jadi dia juga dapat uang gitu ya. Tapi ya kita tahu ini jelas nggak tidak diizinkan oleh Kementerian Info kita ya. Ya pastinya. Oke, ya. Oke, kita lanjut lagi dari data berikutnya. Ini ada survei
yang dilakukan oleh Kemenkes di tahun 2017. Jadi ini pemerintah semua ya, Ci ya. Ternyata sudah ada 94% dari siswa, ini besar sekali angkanya, pernah mengakses konten porno yang diakses melalui yang tertinggi dari tadi, internet ya. Yang kedua adalah komik. Loh, ternyata kok komik kok pornografi gitu ya. Terus medsos, lalu buku. Buku apa nih ya? Nah, Menurut Cici bagaimana ini oke. tanggapannya? Ya, memang gitu ya. Kalau buku itu novel ya. Oke, Novel-novel yang novel. di romantis-romantis yang mengarah ke vulgar, bahkan sangat vulgar gitu ya. Kemudian juga komik. Komik ini banyak loh, terutama komik-komik Jepang itu benar-benar pornonya vulgar banget, gitu ya. Dan ada ceritanya. Dan font kebanyakan ya, kita tuh orang-orang kebanyakan berpikir bahwa pornografi itu untuk para pria aja ya. Banyak orang berpikir yang terjebak pornografi itu pria, anak-anak remaja putra. Tapi sebenarnya ada banyak perempuan dan remaja putri itu juga terjebak dalam pornografi. Tapi jelas caranya itu beda. Kalau yang cowok itu kan dijebak oleh mata ya, sangat terpesona oleh mata karena itu uh, tampilan-tampilan ya gambar maupun video bergerak yang vulgar itu cepat banget membuat mereka tertarik dan terjebak. Tapi kalau perempuan enggak ya. Kalau perempuan itu lebih ke ada ceritanya, ada hal yang relasinya di dalam menggiring makin vulgar sampai ke puncaknya. Dan itu yang terjadi di dalam komik dan juga majalah buku seperti itu. Nah, Dan ironisnya ya, Ci ya, komik dan buku ini kan dijualnya secara resmi ya, terbuka belak-belakan ya, di toko masuk ke buku dalam gitu. toko buku resmi. Dan itu ada pornografinya. Dan kebanyakan remaja putri yang mengkonsumsi itu. Dan sayang sekali, saya pernah melayani juga di sekolah, orang tuanya menyangkali bahwa anaknya sudah kecanduan pornografi karena anggap anak saya perempuan. Padahal anaknya itu nggak bisa lepas dari itu. Jadi kan ada ciri-cirinya ya kalau orang sudah kecanduan pornografi ini sudah dia dari perubahannya kelihatan banget, apalagi kalau kita guru dari yang tadinya konsentrasi, belajar dengan baik, setelah mereka kecanduan pornografi mereka tuh jadi sering lamun, nggak bisa konsen gitu ya. Ada juga yang jadi pemarah, kemudian pasti menutup diri, menarik diri, hal-hal seperti itu. Dan ini yang saya lihat dari beberapa siswa putri yang ternyata memang mereka kecanduan pornografi melalui komik dan ada orang tuanya yang menyangkali hal itu karena menganggap mereka perempuan nggak mungkin kecanduan pornografi. Nah ini ya kesalahan berpikir masyarakat ya. Iya, iya. Dan ternyata ini kecanduan pornografi ada punya banyak implikasi. Nah, tetapi kan karena pornografi ini suka dikatakan begini, Ci. Ini kan situs dewasa. Seringkali seperti itu kan ya. Situs dewasa. Seolah-olah itu kan kayak di film ada kategorinya ya, semua umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas. Jadi seolah-olah kayaknya ini konten sah-sah aja dong untuk dikonsumsi orang yang sudah usianya 17 tahun ke atas. Menurut Cici gimana? Ya karena mereka berpikir itu usia ke atas itu kan usia udah persiapan pernikahan dan sebagainya ya. Itu pikiran mereka. Dan secara umum sebenarnya memang untuk anak-anak usia di bawah umur, pornografi itu dampaknya itu lebih besar dan lebih parah. Oh, Beruntungnya, ya. gitu. Jadi pornografi ini merusak ke otak sehingga membuat frontal cortex itu ya itu dipenuhi dengan cairan ya cairan-cairan yang memang sudah ada di dalam sistem otak ketika kita merasa senang gitu ya dan cairan ini membanjiri otak sehingga merusak fungsi otak itu terkhususnya fungsi moralnya makanya orang kecanduan pornografi itu bisa sampai melakukan kriminalitas kejahatan seperti itu
Ya, kita tahu pernah kejadian juga sekelompok anak remaja memperkosa hingga membunuh anak remaja lainnya. Itu kan moralitas mereka tuh sampai sampai mati seperti itu. Kenapa? Karena memang otak mereka sudah rusak. Nah, ini terjadi lebih parah di anak-anak, Wak. Dan itu ya Oh, disadari juga tentunya oleh pemerintah kita gitu ya. iya, Tetapi iya. itu bukan berarti bahwa kerusakan ini tidak akan terjadi pada orang di atas 17 tahun, orang dewasa. Kerusakan hal ini tetap bisa terjadi di usia dewasa dan tentunya pastinya tetap mendatangkan dampak buruk, cuma memang parahnya lebih besar ketika kecanduan ataupun terpapar pornografi ya itu di usia bawah umur. Nah itu aja, tapi bukan berarti nggak ada dampak yang dewasa itu. Kayak gitu. Dampak kerusakan otak itu tetap ada, tapi yang terbesarnya adalah pada anak-anak yang memang di bawah 17 tahun. Iya, saya pernah dengar juga ada berita sampai ada seorang kakak mensetubuhi adik kandungnya sendiri. Dan Oh, kejadiannya pun di rumahnya sendiri gitu ya, karena orang tuanya sama-sama sibuk kerja. karena Iya, pornografi biasanya. Jadi memang iya. pornografi itu membuat orang makin dalam, pengen lebih lagi, sampai pada akhirnya akan membawa mereka pada keinginan untuk mempraktekkan Oh, itu. Dan jadi mm, jangan dibilang itu cuma pada anak, keinginan untuk mempraktekkan itu juga pada orang dewasa bisa terjadi gitu dampaknya. Cuman mungkin ya ada beda level aja gitu. Tapi tetap dampaknya tetap ada. Hmm. oke, oke. Dan dampaknya ini saya nggak bisa dipandang sebelah mata, harus dipandang dengan secara serius Itu harus maksudnya. serius, nggak bisa dipandang enteng, betul. Iya, sekarang kalau misalnya tadi Cici bilang gitu ya, ini kerusakan tadi tentang kerusakan otak gitu loh ya, terus juga ada dampaknya juga pada moral gitu. Nah, saya mau tahu ada dampaknya nggak sih pada relasi pada orang yang memang kecanduan pornografi ini? Ini kita bicara yang sudah 17 tahun ke atas ya, yang katanya ya yang katanya diperbolehkan gitu loh ya katanya. Bukan kata saya sih. Itu gimana menurut Cici? Ada Ya, dampaknya nggak? jadi kalau yang namanya kecanduan itu berarti dia sudah punya pola pikir, itu menjadi pornografinya itu menjadi objek, menjadi satu sarana bagi dia untuk memuaskan ya, memuaskan hasratnya sendiri ya. Jadi dia bermain-main di dalam otaknya dia dengan itu ya. Hmm. Nah, itu yang merangsang dia adalah medianya itu. Nah, itu dia bermain-main di situ. Nah, masalahnya adalah ketika itu udah menjadi sistem di otaknya, sistemnya dia, ketika dia masuk dalam pernikahan, itu tidak menyelesaikan masalah pernikahannya itu. Jangan banyak orang berpikir, oh ya nanti setelah nikah saya punya pasangan sendiri, maka pornografinya akan ditinggalkan. Enggak. Kenapa? Karena pornografi itu mengandung begitu banyak kebohongan yang mereka serap, sehingga ya ada dua hal ya. Satu, mereka akhirnya bergantung. Mereka jadinya tidak tertarik kepada orang asli. Jadi Oh, sadar mereka dengan sehingga mereka tuh nggak ya hasratnya nggak langsung bangkit ke orang yang asli sehingga akhirnya jadi masalah. Mereka membutuhkan media dulu baru bisa melakukan ke pasangannya. Nah ini kan jadi masalah gitu ya. Nah kenapa? Karena bergantungnya ke pornografi kan adalah media grafik ya. Kemudian yang kedua um, ini juga ada kebohongan-kebohongan banyak di dalam pornografi ya. Salah satunya adalah untuk tubuh wanita yang seperti itu. Padahal wanita kalau yang normalnya nggak seperti yang di situ di pornografi itu. Nah, bagi orang yang nggak kecanduan pornografi, melihat tubuh pasangannya, tubuh istrinya, khususnya kalau laki-laki itu ya, dan itu membuat langsung hasrat mereka naik dan mereka bisa melakukan relasi mereka sebagaimana mestinya, gitu ya, sebagai suami istri. Tapi bagi yang udah kecanduan pornografi, akhirnya mereka lihat kenyataan aslinya nggak sama seperti yang biasa mereka lihat di media yang penuh kebohongan itu tentang bentuk, tentang ukuran. Ini mereka menjadi kecewa. Nah, mereka nggak tertarik sama sekali. Gitu. dan itu menyakitkan dong ya bagi pasangannya ya. Nah, dan seringkali pada akhirnya juga pasangan merasa tertinggalkan kenapa mereka akhirnya masturbasi sendiri. Oh gitu. Jadi mereka lebih tertarik pada pornografi dan masturbasi
ketimbang berhubungan dengan Ya, pasangannya. bisa seperti itu. Atau kalau mau dengan pasangannya supaya nggak nyakitin, yang mereka akhirnya merangsang diri sendiri dulu dengan pornografi, baru ke pasangannya. Jadi Dan ini nggak bisa lepas ya, Ci ya. Jadi sebelum melakukan hubungan suami istri, mereka akan ya, melihat dulu gitu ya. dulu itu yang sudah kecanduan ya, Pon, yang sudah kecanduan. Oke, oke. Nah, apakah juga ini yang membuat Ciheron menulis buku? Ini yang di apa, latarnya Ciheron kan ada buku nih, membongkar rahasia pornografi. Sebenarnya apa sih membuat Ciheron ingin menulis buku ini? Saya lebih concern ke remajanya, Pon ya. Iya, saya lebih concern ke remajanya karena memang pelayanan saya adalah pelayanan ke siswa SMP, SMA, dan Mm-mm. remaja. Dan saya juga udah sering jadi pembina remaja, dan ini adalah masalah yang terjadi di mana-mana dari tahun ke tahun. Kemudian mau di kota besar, mau di kota kecil saya melayani, pasti masalah ini ada. Itu persoalan pornografi ini di antara remaja gitu ya. Dan uh, dan sangat menyakitkan, memang ada akarnya pasti. Pornografi itu bisa menjebak mereka begitu dalam, kadang-kadang memang karena terjebak oleh temannya, tapi lebih-lebih karena ada luka-luka batin, luka-luka hati mereka, penolakan orang tua dan sebagainya, itu membuat mereka menjadi lari lebih dalam dan lari kepada yang salah, yaitu pornografi. Bisa seperti itu. Dan makanya saya menuliskan buku ini dengan harapan bisa membantu remaja, khususnya membantu orang tua yang masih punya anak usia usia di bawah usia, bahkan usia masih anak-anak, untuk mencegah mereka uh, ya terjebak dalam pornografi. Jadi memang buku ini saya tulis dengan bahasa yang kayaknya simpel, tapi dibikinnya benar-benar mikir. Saya mencari uh, kata-kata dan berusaha membuat kalimat yang bisa dipahami oleh dua uh, dua usia yang berbeda, yang satu usia orang tua, yang satu usia remaja dan anak, gitu. Karena kalau gaul banget orang tuanya susah bacanya. Kalau terlalu berat banget anak remaja nggak bakal tertarik. Jadi memang saya berusaha membuat kalimat sederhana mungkin yang bisa dibaca oleh kedua golongan ini, ya. Yang orang tua membaca ini untuk menolong remajanya, guru juga untuk menolong siswanya. Sementara remaja membaca ini sebagai pengetahuan mereka dan menolong diri mereka sendiri untuk terlepas ataupun tidak jatuh ke dalam dosa pornografi. Kayak gitu. Iya, apalagi kan remaja ini kan masa depannya masih panjang ya. Mereka yang menjadi cikal bakal generasi penerus bangsa juga. Dan bagaimana mereka juga nanti membangun kehidupan pernikahan mereka juga dimulai dari masa remaja juga gitu ya, Ya, Cia. Jadi seperti saya masa-masa bilang tadi, yang kerusakan penting. otaknya itu loh, kerusakan otaknya itu loh parah, ya. Kalau udah ke pornografi sejak remaja, dan bagaimana kita mengharapkan mereka menjadi seorang pemimpin bangsa yang baik kalau mereka otaknya sudah rusak, moralitasnya sudah rusak. Nah, ini kan Iya, bahaya. Jadi benar. ini juga menyangkut masa depan bangsa sebenarnya. Benar sekali ya. Jadi ini generasi yang perlu kita selamatkan gitu ya. Kita perlu gitu ya karena ini mempengaruhi juga masa depan bangsa. Iya, sebenarnya kerusakan otak pada orang yang kecanduan pornografi itu katanya lebih buruk dibandingkan mereka yang mengkonsumsi narkoba. Ya, betul, Fon. Jadi kerusakannya itu lebih banyak dibandingkan narkoba. Kalau ini kan disebut narkoba lewat mata, ini disebut ya. Iya, Jadi oke. kerusakannya di bagian otaknya itu lebih banyak. Kalau narkoba itu kalau nggak salah di 3, ini bisa di 5 bagian otak di Eman. Tapi pasti lebih banyak dari narkoba. Oke, iya. Jadi ini nggak bisa dipandang enteng ya tadi ya. Kerusakan otaknya ini besar sekali, bahkan lebih besar daripada narkoba. Kalau Hmm. narkoba saja, masih pemerintah dengan gigih gitu ya untuk memerangi, ya apalagi seharusnya pornografi ini gitu. Dan kalau narkoba itu mereka butuh uang.
yang cukup banyak untuk membelinya. Sementara pornografi ini bisa didapatkan dengan gratis. Oh iya, Mengerikan, benar. ya. Dengan gratis dan dengan akses yang sangat mudah. Sangat mudah dengan ya dengan kemajuan zaman saat ini ya, internet di mana-mana, wifi di mana-mana, bisa diakses mudah. Iya, benar. Makanya yang tadi ya, buku-buku dijual dengan terbuka bahkan gitu ya. Nah, Ya, iya, itu yang mengerikan paling sekali juga besar sih. internet ya, paling besar memang internet dan kita harus patut menghargai usaha Kementerian Info yang udah berjuang keras sampai menutup 1 juta web porno itu luar biasa tadi itu kerja keras yang bagus sekali. Iya, yang perlu kita appreciate ya, yang luar biasa sekali. Oke, balik lagi tentang buku ini gitu ya, Ci ya. Apa sih yang menjadi keunikan buku ini dibandingkan buku yang lain? Ya, keunikan buku ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahas buku ini bukan hanya satu satu golongan aja, bisa dibaca orang muda, remaja juga bisa dibaca sama orang tua gitu ya. Bisa dibaca Mm-mm. itu, bisa dibaca situ aja semua golongan bisa baca buku ini. Itu keunikannya ya. Yang berikutnya juga ya saya berusaha membuat yang selengkap mungkin itu selengkap mungkin selama ini. Kenapa akhirnya saya menulis ini? Karena saya sendiri tidak menemukan buku yang lengkap. Adanya buku kecil-kecil, tipis-tipis yang hanya menyampaikan sedikit-sedikit gitu ya. Jadinya bikin greget gitu ya. Gimana sih bisa membuat remaja ini mengerti akarnya apa gitu ya. Jadi di sini saya membahas tentang akarnya apa sampai bisa jatuh gitu. Gimana mencegahnya. Kemudian disampaikan juga ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri sebagian dari buku-buku sih ada ya, itu ciri-ciri, kemudian dampak, kebanyakan juga bicara soal dampak. Nah, tapi di sini saya juga bicara soal bagaimana memutuskannya, gitu ya. Nah, Ya, jelas itu yang terpenting ya. bukan tentunya bukan dari sumber saya sendiri, ada sumber yang saya ambil juga di situ ya. Kemudian saya juga membahas di sini kelebihannya adalah ada hubungannya juga dengan kehadiran orang tua untuk bisa menolong mereka di situ. Jadi saya juga melibatkan orang tua juga di sini. Jadi memang ada catatan khusus ke orang tua di dalam buku ini. Ya, sampai kepada pemulihannya masa-masa anugerah yang Tuhan berikan ini sebisa mungkin saya menghadirkan yang lengkap sehingga bisa diakses langsung. Karena memang pada akhirnya ya itu saya nyarinya buku yang lengkap nggak ada ya. Akhirnya saya minta tolong Tuhan supaya bisa membuat buku yang lengkap yang bisa uh, di uh, dihadirkan untuk banyak remaja dan juga orang-orang yang membutuhkannya. Ya, amin. Pasti nanti akan jadi berkat juga ya. Iya, ini buku juga saya sudah baca gitu ya, dan saya melihat bahwa buku ini ditulis dengan sangat baik sekali. Jadi bukan hanya pendapat pribadi saja. Saya melihat ada, nah apa, daftar pustakanya ya, narasumber yang juga baik dan banyak juga buku-buku dari luar negeri. Saya lihat di sini. Dan saya pernah pakai buku ini juga waktu saya presentasi tentang pornografi juga, case-nya itu di kuliah saya dan memang untuk kelompok kami juga mendapatkan pujian juga dari dosen. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan juga. Ya, thank you. Dan lanjut lagi nih ya, Ci ya. Eh, buku ini bisa belinya di mana sih? Ya, oke. Untuk saat ini jujur aja stoknya tinggal sedikit ya, nggak nyampe 200, jadi cuma saya yang jualan buku ini pada akhirnya. Lalu sudah habis gitu ya, sudah yang dititipin di toko tuh udah nggak ada lagi gitu. Stok yang Luar dikirim biasa ya. yang ada dari saya ya, jadi langsung hubungi saya. Oke, Pengirimnya dari jadi bagi yang tertarik, buruan pesan sebelum benar-benar hilang dari peredaran. Ya, luar biasa nih ya. Stoknya tinggal dikit nih ya, dan memang tidak tidak ada di toko buku ya, Ci ya. sudah tidak ada lagi di buku-buku. Sudah tidak ada, tinggal dikit. Bukunya, Oke. bukunya ada, udah terjual. Mm-mm. Nah, pertanyaan terakhir nih, Ci. Bagi mereka yang sudah benar-benar kecanduan, jatuhnya sudah dalam, masih ada harapan nggak sih untuk keluar?
Ya, oke. Firman Tuhan berkata, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gitu. Selalu Iya. ada harapan, ya, selalu ada harapan ketika kita bersandar kepada Tuhan. Jadi semua orang yang mau datang kepada Tuhan, mau benar-benar dikeluarkan dari dosanya, tidak ada dosa yang terlalu berat, terlalu besar, yang tidak bisa dibasuh oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan. Nah, cuma memang untuk proses pemulihan ini akan menjadi sebuah perjalanan yang cukup berat dan panjang dan tidak bisa berjuang sendiri, harus melibatkan orang-orang yang mendukung, menolong dia. Jadi ibaratnya dia itu udah berada di dalam lumpur hidup, dia nggak bisa menolong dirinya sendiri. Dia butuh ada orang-orang yang kuat, yang menarik dia bersama-sama untuk keluar dari lumpur itu. Hmm. Ya, oke, amin. Suatu saat pasti bisa keluar. Tetap punya harapan ya, jadi tidak benar-benar yang kelam gitu. Dan Ya, proses, itu catatan saya bukan berarti oh karena punya harapan nggak apa-apa deh nanti kalau satu kali saya itu dalam dosa pornografi. Oh jangan ya, Anda tahu betapa bedanya hidup Anda yang sekarang belum pernah jatuh ke dalam kecanduan pornografi dengan hidup Anda, hidup mereka yang udah pernah jatuh ke dalam pornografi kemudian lepas. Ada tetap perbedaan kualitas yang sangat jelas. Gitu. Jadi memang bisa ya, ya keluar itu bisa, harapan itu ada, tetapi jangan coba-coba, jangan berpikir mempermainkan anugerah Tuhan itu jangan. Itu catatan saya, Kon. iya, saya setuju sekali ya. Sama seperti narkoba. Orang yang sudah pernah jatuh dalam narkoba, walaupun dia sudah direhab, itu hidupnya sudah beda ya dengan dia sebelum terkena narkoba. Iya kan ya, Ci ya? Iya, ada kerusakan-kerusakan yang nggak bisa diperbaiki sehingga fungsinya nggak bisa maksimal. Gitu. Iya. Jadi memang ini adalah hal yang serius yang perlu diperhatikan. Jangan pernah dianggap enteng sepertinya kayaknya, itu lumrah. Itu cuman promosi orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan ya dari bisnis pornografi ini. Betul. Oke, teman-teman, begitulah pembincangan kita tentang pornografi. Berharap juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang ya semoga belum terjatuh gitu ya, tapi juga boleh menyadari jebakan-jebakan apa sih yang ada gitu ya. Tadi sudah dibahas dan juga bagi yang belum terjatuh ya jangan coba-coba karena ini tadi ya kerusakannya juga tidak main-main, suatu hal yang serius dan ini dampaknya juga jangka panjang gitu. Dan bagi teman-teman juga yang ingin membeli buku, silakan menghubungi Ciheren sebelum nanti benar-benar hilang dari peredaran dan kehabisan gitu ya. Oke, nanti kita akan bincang-bincang lagi mungkin dengan narasumber yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye-bye. Thank you juga untuk Ciheren ya, untuk waktunya. Bisa,